Keluarlah kemari, sekarang, dekat sungai, di bawah naungan pohon yang baik, yang, andai sekarang adalah musim panas, akan memberi kamu buah-buah apelnya di samping naungannya. Marilah. Kita akan makan sebelum pergi. Kemana, nak? Ke Yala, dekat sini, dan besok kita akan pergi ke Bet Zur. Mereka duduk di bawah naungan pohon apel dan Maria bersandar pada batangnya yang kokoh. Bartolomeus mengamatinya, begitu muda dan masih tergerak secara surgawi oleh kenangannya, sementara ia menerima dari putranya makanan yang telah diberkatinya dan ia tersenyum pada putranya dengan mata penuh kasih. Dan dia berbisik, di bawah naungannya aku duduk dan makanannya manis bagi langit-langitku. Yudas Tades menjawabnya, benar, ia mabuk cinta. Tetapi kita tidak dapat mengatakan bahwa ia dibangkitkan di bawah sebatang pohon apel. Kenapa tidak, saudaraku? Apakah yang kita tahu mengenai rahasia-rahasia raja? Jawab Yakobus Alfeus. Dan Yesus dengan tersenyum berkata, Hawa yang baru dikandung dari pikiran di kaki pohon apel yang bak surga guna menyingkirkan si ular dan mendetoksifikasi buah beracun melalui sarana senyumnya dan air matanya. Ia menjadi pohon dari buah yang menebus. Ayo, teman-teman, dan makanlah darinya. Sebab diberi makan dengan kemanisannya adalah diberi makan dengan madu Allah. Guru, puaskanlah kerinduan lamaku akan suatu penjelasan. Apakah kidung yang kita daraskan menubuatkan dia? Tanya Bartolomeus dengan suara lirih sementara Maria mengurus si bocah dan berbicara kepada para perempuan. Kitab itu berbicara mengenainya dari permulaannya dan kitab-kitab mendatang akan berbicara mengenainya hingga perkataan manusia berubah menjadi hosana abadi di kota abadi Allah. Dan Yesus berbalik kepada para perempuan. Kamu bisa dengar bahwa ia keturunan Daud, betapa kebijaksanaan, betapa puisi yang mengagumkan, kata Zelot berbicara kepada rekan-rekannya. Dengar. Bergabung dalam pembicaraan adalah Iskariot yang masih dalam suasana hati hari sebelumnya dan sangat sedikit berbicara, meski dia berusaha untuk menikmati kebebasan seperti yang dia miliki sebelumnya. Dengar, aku ingin mengerti mengapa inkarnasi harus terjadi. Hanya Allah yang dapat berbicara begitu rupa untuk menaklukkan setan. Hanya Allah yang dapat memiliki kuasa untuk menebus. Dan aku tidak meragukannya. Tetapi aku pikir bahwa Sabda mungkin telah merendahkan dirinya tetapi tidak sampai seperti yang ia lakukan dengan dilahirkan seperti semua manusia lainnya. Dengan menyerahkan dirinya pada kemalangan masa kanak-kanak dan seterusnya. Tidak dapatkah ia tampil dalam rupa manusia, yang sudah dewasa, dalam tampilan seorang dewasa? Dan apabila ia sungguh menginginkan seorang ibu, tidak dapatkah ia memilih seorang ibu asuh, seperti yang dilakukannya untuk seorang ayah. Aku pikir aku suatu kali menanyakannya padanya, tapi ia tidak menjawab dengan panjang lebar, atau aku tidak ingat. Tanyakanlah padanya, sebab kita sedang membicarakannya, kata Thomas. Aku tidak mau, aku membuatnya marah dan aku merasa seakan aku belum diampuni. Tanyakanlah padanya untukku. Mohon maaf. Kami menerima semuanya tanpa perlu begitu banyak penjelasan dan kau menginginkan kami untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu tidak adil, jawab pedas Yakobus Zebedes. Apa yang tidak adil? Tanya Yesus. Ada kebisuan. Lalu Zelot berbicara atas nama semua orang dengan mengulangi pertanyaan-pertanyaan Yudas Iskariot dan jawaban-jawaban dari mereka yang lainnya. Aku tidak mendendam. Itu hal pertama. Aku menyampaikan komentar-komentar yang harus aku sampaikan. Aku menderita dan aku mengampuni. Itu berlaku bagi dia yang takut, yang masih merupakan konsekuensi dari kekacauannya. Sehubungan dengan inkarnasiku yang real aku katakan, adalah benar bahwa itu terjadi. Di masa mendatang banyak orang akan membuat kesalahan-kesalahan sehubungan dengan inkarnasiku, dengan menganggap berasal dariku bentuk-bentuk keliru yang diinginkan Yudas ada padaku. Seorang manusia yang tampaknya solid dalam tubuh, namun dalam kenyataannya melayang seperti suatu efek cahaya, sehingga aku akan dan tidak akan menjadi daging. Dan keibuan Maria akan dan tidak akan menjadi suatu keibuan yang real. Aku sungguh daging dan Maria sungguh bunda dari inkarnasi Sabda.
Jika saat kelahiranku tak lain adalah suatu ekstase, itu karena ia adalah Hawa baru yang tanpa beban dosa dan tanpa warisan hukuman. Tetapi aku tidak merendahkan diriku sendiri dengan beristirahat dalam dirinya. Apakah mana yang ditempatkan dalam tabernakel mungkin dihinakan? Tidak. Sebaliknya lah mana itu dihormati dengan berada dalam tempat itu. Yang lain akan mengatakan bahwa aku, sebab aku bukan daging yang real, tidak menderita dan tidak wafat sepanjang masa tinggalku di dunia. Tentu saja, sebab mereka tidak dapat menyangkal bahwa aku ada di sini. Mereka akan menyangkal inkarnasiku yang real atau kealahanku yang sejati. Tidak, aku sungguh satu dengan Bapa untuk selamanya, dan aku bersatu dengan Allah sebagai daging, sebab sesungguhnya adalah mungkin bahwa kasih mencapai apa yang tak dapat dicapai sebab kesempurnaannya. Dengan menjadi daging demi menyelamatkan daging. Suatu jawaban atas segala kesalahan ini diberikan oleh keseluruhan hidupku, yang mencurahkan darah dari lahir hingga wafat dan diserahkan pada semuanya yang lazim pada manusia, terkecuali dosa. Ya, aku dilahirkan dari Dia. Demi kesejahteraanmu, kamu tidak tahu betapa banyak keadilan yang telah diredakan sebab sang perempuan telah menjadi kolaboratornya. Sudahkah aku memuaskanmu, Yudas? Ya, Guru, perbuatlah demikian denganku. Iskariot menundukkan kepalanya, merasa malu dan mungkin dia sungguh tersentuh oleh begitu banyak kebaikan. Yang lainnya tinggal lebih lama di bawah naungan sejuk pohon apel. Sebagian tertidur, sebagian terkantuk-kantuk. Tetapi Maria bangkit dan pergi kembali ke dalam groto dan Yesus mengikutinya. 1. Betlehem menurut interpretasi umum berarti rumah roti.